Halo Kitri Summer dan Kitri Spring. Bertemu lagi dengan Ibu Gaby. Hari ini kita akan devosi. Tapi sebelum devosi, ambil sikap berdoa yang baik. Kita mau menyanyi lagu Bapakku Datang Padamu ya. Oke. 1, 2, 3. Syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Selanjutnya kita mau berdoa. Oke, anak-anak semua bersikap berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tidak boleh intip-intip. Oke, kita berdoa. Ibu Gaby yang pimpin doa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari ini kami masih bisa berkumpul bersama dengan Papa dan Mama. Saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati kami supaya kami bisa mengerti dan bisa melakukannya. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, jadi hari ini kita mau dengar cerita tentang Bapak Ayub. Bapak Ayub, coba diulang. Siapa namanya Bapak? Iya, benar sekali, Bapak Ayub ya. Ada yang pernah dengar nama Bapak Ayub? Oke, nah Ibu Gaby bacakan dulu ya ayatnya untuk kita semua, terambil dari kitab Ayub. Nah, kita mau dengar apa sih yang bisa kita pelajari dari cerita Bapak Ayub ya. Ayub pasal 1, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan.
Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Wah, anak-anak, coba kita ulang ya. Jadi Bapak Ayub ini, tadi apa yang disebutkan di ayat yang pertama? Dia adalah orang yang menjauhi kejahatan. Dia tidak suka dengan hal-hal yang jahat. Kemudian yang kedua, dia sangat takut akan Tuhan. Dia sayang ya sama Allah, sama Tuhan. Makanya dia tidak mau melakukan kejahatan itu. Nah, yang ketiga dituliskan di ayat selanjutnya bahwa Ayub adalah orang yang terkaya di daerah timur pada saat itu. Mungkin kalau kita bayangkan ya anak-anak, saat ini dia seperti orang kaya. Dia punya banyak mobil, dia punya banyak rumah, atau bahkan dia bisa punya toko. Dia bisa jalan-jalan ke tempat yang dia suka, atau dia bisa liburan ke luar negeri. Coba kalau anak-anak lihat jadi Bapak Ayub itu enak gak ya? Wah, dia sudah punya semuanya, dia lengkap, dia punya keluarga yang sayang sama dia punya uang yang banyak, dia bisa makan sepuasnya, ya pokoknya enak lah ya. Nah, terus apa yang terjadi ya? Ketika Ayub punya semuanya itu, ternyata ada satu hal yang akan terjadi dalam hidupnya. Nah, kita lanjutkan di ayat 6. Ibu Gaby akan bacakan untuk kita semua. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Siapa yang datang? Ya, iblis ya. Iblis juga datang ke temu sama Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu Tuhan tanya kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur." Saleh itu maksudnya anak-anak, dia rajin ibadah, rajin menyembah Tuhan ya, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyai ada di dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu kepada dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Ya, jadi maksud dari firman yang disampaikan barusan adalah anak-anak, iblis itu meminta izin sama Tuhan untuk mau mencobai Bapak Ayub. Mencobai? Ya, mencobai maksudnya iblis ini mau lihat betapa setianya si Ayub sama Tuhan, betapa percayanya kah Ayub sama Tuhan kalau misalnya semuanya diambil daripadanya. Jadi nanti anak-anak kalau baca di ayat selanjutnya, semua hartanya Ayub akan hilang, akan lenyap, akan musnah. Nanti Ayub jatuh miskin, tidak punya apa-apa. Terus kemudian keluarganya akan pergi meninggalkan dia, semua anak dan istrinya. Nah, jadi nanti Ayub akan hidup sendirian. Terus kemudian nanti semua hewan ternaknya juga akan dimusnahkan sama Tuhan. Ya, jadi anak-anak, pada akhirnya hidup Ayub akan sengsara. Dia sendirian, dia tidak punya apa-apa, dia miskin, dia kucel, bahkan nanti dirinya sendiri terserang penyakit yang mematikan ya, sampai tidak ada orang yang mau datang kepadanya. Coba anak-anak bayangkan ya, sebelumnya dia punya harta yang sangat banyak, hidupnya sangat enak, tapi sekejap ting, langsung hilang karena mau diuji sama si iblis itu ya. Terus Tuhan mengizinkan iblis itu untuk mencobai si Ayub, karena Tuhan juga mau melihat apakah imannya tetap kepada Tuhan Yesus atau tidak. Coba anak-anak, menurut anak-anak, apa yang terjadi dengan Bapak Ayub? Apakah Bapak Ayub meresponi
penderitaannya dengan marah-marah sama Tuhan, terus menyalahkan Tuhan Yesus, seperti ini semua gara-gara Tuhan ya, aku menyesal ikut Tuhan Yesus, ini gara-gara Tuhan makanya semua hartaku hilang. Ataukah dia malah tetap setia sama Tuhan, dia malah tetap berdoa walaupun dia menderita dan percaya sama Tuhan. Atau ayo coba anak-anak pikir kira-kira bagaimana kelanjutannya ya. Jadi Bapak Ayub itu kalau kamu baca di ayat selanjutnya, dia tetap duduk dan berdoa kepada Tuhan. Dia minta pertolongan Tuhan Yesus, dia tidak menyalahkan Tuhan, bahkan dia tidak memaki-maki Tuhan ya, seperti yang tadi Ibu contohkan. Justru dia datang kepada Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, dan dia tetap mengucap syukur. Nah, betapa luar biasanya ya cerita dari Bapak Ayub ini. Ibu suka sekali ya dengar cerita tentang Bapak Ayub ini, karena itu memotivasi kita bahwa semuanya akan kembali kepada Tuhan. Apa yang datang dari Tuhan harus dikembalikan kepada Tuhan juga, dan kita harus setia dan tetap taat sama Tuhan Yesus walaupun di tengah banyak kondisi yang tidak baik atau kita sedang menderita ya. Nanti di ayat selanjutnya dikatakan bahwa Tuhan kemudian memulihkan keadaan Ayub, dan Tuhan memberkati Ayub kembali. Jadi nanti Ayub memiliki hartanya kembali, kemudian Ayub juga mendapatkan keluarganya kembali. Luar biasa ya cerita firman Tuhan hari ini. Nah, Ibu Gaby sekarang mau tanya, siapa yang menjadi Ayub kecil lainnya? Good ya. Ya, jadi kita harus seperti Bapak Ayub yang di keadaan dia senang, dia lagi bahagia, tapi juga waktu dia sedih dan dia lagi menderita, dia tetap datang kepada Tuhan Yesus. Dia minta pertolongannya sama Tuhan Yesus ya, bukan kepada hal-hal jahat. Terus kemudian dia tetap mengucap syukur untuk keadaannya dia, baik dia lagi yang tadi, baik dia lagi senang maupun dia juga lagi sakit atau menderita ya. Oke, demikian firman kita hari ini. Kita sudah selesai. Kita mau berdoa penutup ya. Oke, semuanya lipat tangan, tutup mata. Sekarang ikuti Ibu Gaby berdoa ya. Yuk. Ibu Gaby masih lihat ada yang belum duduk rapi dan matanya masih terbuka. Oke, Katri Spring dan Katri Summer. Yuk, sikap berdoa yang benar. Kita mau berbicara sama Tuhan lewat doa kita ya. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami renungkan. Kami belajar untuk tetap setia dan taat di dalam kondisi apapun, hanya kepada Tuhan saja. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami di tengah pandemi penyakit COVID-19. Kiranya Tuhan segera pulihkan, dan Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami. Berdoa juga untuk orang tua kami yang setia mendampingi belajar kami. Berikan selalu kesehatan. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami dan Bapak Ibu guru kami, supaya Tuhan juga terus sertai pembelajaran home learning kami, dan kami bisa tetap memuliakan Tuhan melalui pembelajaran kami. Ini doa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Yeay. Terima kasih Katri Summer dan Katri Spring sudah mengikuti devosi di hari ini. Sampai berjumpa kembali dengan Ibu Gaby dan Ibu Bella di devosi-devosi berikutnya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa rajin berdoa, rajin belajar, dengerin papa dan mama, jaga kesehatan ya. Dadah.